Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kalau kita ngobrol dengan orang Palestina, dengan orang Suriah, itu mereka akan meyakinkan saya bahwa akhir zaman sudah dekat. Kenapa? Karena mereka betul-betul melihat tanda-tanda akhir zaman dengan sangat detail sekali. Tahu nggak? Mereka itu sudah menyaksikan dalam tanda kutip fitnah di negeri Syam. Ketika penduduk negeri Syam, Suriah, Lebanon, itu saling bunuh. Yang kedua, di Palestina sendiri itu sekarang Baitul Maqdis itu sudah mulai mau dihancurkan. Dalam video-video sebelumnya saya sudah memperlihatkan ke teman-teman bahwa di bawah Masjid Al-Qibli itu sudah ada terowongan besar yang digali oleh Israel dengan alasan untuk mencari sisa-sisa dari Masjid Nabi Sulaiman alaihi salam. Nah, sekarang saya mau cerita sedikit urutan turunnya Nabi Isa alaihi salam langsung di tempat Nabi Isa alaihi salam nanti akan turun di akhir zaman, sekarang juga akhir zaman sih, yaitu di Menara Al-Baidha di Masjid Umayyah Damaskus. Itu dia menaranya. Ada cerita apa di balik itu semua? Nah, teman-teman sekalian, mungkin sekarang banyak banget yang menyinggung masalah Imam Mahdi. Misalnya, ada orang dari Pakistan yang dikatakan sebagai Imam Mahdi. Namanya sih nggak ada Muhammad bin Abdullahnya ya, tapi gini. Saat itu, ya teman-teman sekalian, kaum muslimin itu sebetulnya dikatakan sudah memiliki satu kepemimpinan yang sah yang ibu kotanya di Baitul Maqdis. Jadi pada saat itu Baitul Maqdis sudah kembali dibebaskan. Akan tetapi ternyata muncul musuh yang lebih hebat lagi. Musuh itu ternyata adalah bangkitnya Dajjal laknatullah alaih. Dan saat itu dikatakan orang Yahudinya itu bukan yang sekarang ada di Palestina. Yang sekarang itu bukan musuh kita di akhir zaman. Yang dipimpin oleh Benyamin Netanyahu dan kawan-kawan, ternyata bukan itu nanti kita hadapi di akhir zaman. Itu masih Yahudi versi light, yang kejamnya itu masih biasa aja. Kenapa? Karena ternyata nanti Dajjal laknatullah alaihi akan diiringi oleh kaum Yahudi dari Isfahan yang adanya di Iran, bukan Saudi Arabia. Jadi kalau dia mengatakan Yahudi Arabia, oh itu saya nggak bisa menerima, itu salah besar. Justru di kawasan Arab nanti akan terjadi pertempuran besar dan akan muncul kekuasaan Islam dari sana. Karena apa? Di sanalah Allah memuliakan wilayah Arab Saudi sebagai tempat dibaiatnya Imam Mahdi. Karena Imam Mahdi nanti baru ketahuan ketika Imam Mahdi itu dibaiat di Masjid Nabawi, dikejar-kejar penguasa yang sah pada saat itu, tapi ternyata begitu sampai di Masjidil Haram, si orang yang mengejar itu tenggelam di sebuah tanah yang di video sebelumnya saya juga sudah cerita, di tanah sebelah mana itu nanti pasukan pengejar Imam Mahdi akan tenggelam. Kemudian beliau dibaiat ulang di Masjidil Haram dan saat itulah berlaku baiat umum di tengah kita semua. Sampai-sampai kalaupun kita tidak bisa berbaiat kecuali harus merangkak di atas salju, berbaiatlah. Karena siapapun yang tidak berbaiat pada saat itu dikatakan tarikul jamaah atau keluar dari jamaah. Imam Mahdi pun segera memimpin pasukan dan memerangi musuh-musuh Islam sehingga saat itu Islam sedikit lebih unggul. Tapi ternyata terjadi plot twist. Masyarakat yang merasa saat itu Islam sudah mulai unggul, kita sudah mulai menang, ternyata Allah Subhanahu wa taala membangkitkan Dajjal. Berarti kejadian pada saat itu Danau Tobaria, Danau Tiberias sudah surut. Kejadian lain pada saat itu, kurma di Baisan atau kurma yang ada di Palestina, kurma mejol yang sebentar lagi akan saya launching produknya, ternyata sudah tidak lagi berbuah. Nah, tanda yang pertama tentang Dajjal adalah bahwa Nabi akhir zaman itu sudah diutus dan sudah wafat, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu orang baru sadar, oh iya, korma di Palestina sudah tidak berbuah lagi. Oh iya, Danau Tiberias sudah surut. Dajjal laknatullah alaihi akan bangkit diiringi dengan 70.000 orang kaum Yahudi dari Isfahan. Yang mengikuti Dajjal pada saat itu, yang terfitnah adalah orang-orang munafik dan kaum wanita. Maka dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani saat itu dikatakan, kalau ada Dajjal muncul di ujung kota, ikatlah anak perempuan dan istrimu, atau ikatlah ibu dan istrimu di rumah. Karena apa? Saking dia tuh akan nanti nyamperin. Dan mungkin sekarang dalam contoh sederhananya ya, ada yang kayaknya ulama tapi bukan, tapi begitu dia tampil di layar kaca, begitu dia tampil ke tengah masyarakat, mungkin dia ganteng dan lain sebagainya, menarik hati perempuan. Begitu juga dengan para konten kreator. Banyak banget ulama-ulama yang mungkin nggak terlalu good looking, tapi ilmunya benar, ilmunya sahih. Tapi kalah dengan influencer yang mungkin good looking gitu ya, sahih, bukan sahih ya, maksudnya dia ganteng lah, keturunan Arab dikit lah gitu ya, dan seterusnya. Ini merupakan salah satu tanda-tanda di akhir zaman. Nah, kemudian yang terjadi ya teman-teman sekalian, ini di suhu kayak 5 derajat ya, 5 derajat. Teman-teman sekalian, yang terjadi setelah itu kemudian Imam Mahdi berusaha memerangi Dajjal tapi ternyata kalah. Apalagi pada saat itu yang terjadi selama 3 tahun di masa kepemimpinan Imam Mahdi. Coba bayangin, kita merasa di masa kepemimpinan Imam Mahdi keadilan akan turun. Tapi ternyata yang terjadi di tahun pertama Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bumi agar menahan sepertiga air ya.
Di tahun kedua, bumi menahan 2/3 airnya. Di tahun ketiga, bumi menahan seluruh airnya. Sehingga terjadi kekeringan dan kelaparan di mana-mana. Udah gitu, karena terjadi kelangkaan bahan-bahan makanan, juga tersebarnya banyak penyakit. Itu di masa kepemimpinan Imam Mahdi. Coba, namanya orang munafik pasti akan teriakin, tuh Imam Mahdi yang kamu tunggu-tunggu, ternyata malah mengakibatkan kekeringan dan lain sebagainya. Banyak banget orang-orang Islam yang imannya lemah, mungkin akan bergeser, menunggu menunggu Dajjal nanti daripada menunggu Nabi Isa. Tapi bagi orang-orang beriman, bagi para ulama saat itu, mereka sudah tahu bahwa Dajjal sudah dekat akan turun. Dajjal sudah dekat akan turun, dan mungkin pada saat itu saya membayangkan di masjid ini akan ada halakoh-halakoh yang mempelajari surat Al-Kahfi dan lain sebagainya. Kenapa? Mereka pada nunggu. Dajjal itu nggak bisa dikalahkan oleh Imam Mahdi, tapi yang mengalahkan Nabi Isa alaihissalam. Mereka nunggu pada saat itu di Menara Putih ini. Nah, jadi ya teman-teman sekalian, pada saat Dajjal kemudian keliling ke seluruh dunia yang satu harinya setara dengan 1 tahun, satu hari lagi setara dengan 40 hari, satu hari lagi setara dengan 7 hari atau seminggu dan seterusnya. Di saat itulah tiba-tiba tersiar kabar Nabi Isa turun di sini. Tapi sebelum saya cerita tentang Nabi Isa, mungkin saya garis bawah dulu Dajjal itu kayak apa ya. Dajjal itu buta sebelah, dan matanya itu bukan buta sebelah mata satu, bukan, akan tetapi matanya dua. Yang satu itu matanya menonjol keluar seperti anggur, dan ada daging tumbuh di sini nih, di matanya yang sebelah kanan. Nah kemudian Dajjal itu pokoknya badannya jelek, kakinya agak pincang, dan dia tuh bisa mengeluarkan berbagai keajaiban, dan rambutnya yang jelas keribu. Ya, kemudian dia berjalan ke berbagai muka bumi, dan orang-orang Islam yang paling bodoh sekalipun, kata Nabi, yang tidak bisa membaca sekalipun akan tahu di dahinya itu ada tulisan kafaro. Tapi namanya orang munafik nggak peduli dia. Dan sekarang juga kita sudah jumpai itu ya. Bukan tulisan kafaro, tapi sesuatu yang bukan syariat Islam, ternyata di Islam-Islamkan banyak juga yang percaya. Contohnya misalnya LGBT diislamin dan lain-lain sebagainya. Ya gitu dah pokoknya. Di saat itulah Nabi Isa alaihissalam turun dari menara itu. Dan itu adalah satu peristiwa yang benar-benar mengharukan banget. Kita bayangin pasukan Imam Mahdi itu bertempur melawan Dajjal, kalah. Dan pada saat itulah dia tahu sebentar lagi penyelamat kita akan turun. Sebentar lagi Nabiullah Isa alaihissalam akan turun. Mereka merapat ke kota Damaskus. Mereka mempertahankan kota Damaskus. Bahkan sampai ada ulama yang mengatakan sampai kota Damaskus itu sudah ditaklukkan. Yang belum tinggal kota tua Damaskusnya, tinggal gerbangnya. Dan itu betul-betul menegangkan sekali. Bayangin, ribuan pasukan Imam Mahdi itu berkumpul di masjid ini, nunggu, dan mungkin saja ada yang syahid di sini, mungkin saja nanti. Di saat itulah Nabi Isa alaihissalam turun di menara itu. Kita nggak tahu gimana caranya. Yang jelas Nabi Isa akan pegangan tangan kepada 2 malaikat. Nah kemudian dia berjalan dengan menunduk. Ketika dia menunduk, seakan-akan mutiara itu berjatuhan dari wajahnya. Artinya titis-titis air gitu ya. Kemudian dia akan harum sekali, sedangkan bau harum dari nafasnya dan tubuhnya itu akan membinasakan orang-orang munafik. Orang kafir itu akan mati, padahal bau nafasnya Nabi Isa alaihissalam itu tercium sejauh mata memandang. Artinya bau nafas wahyu, kan beliau itu di sisi Allah, nggak di dunia ini. Bayangkan bau nafas orang yang adanya di sisi Allah, seharum apa gitu kan. Nah, kemudian Nabi Isa alaihissalam segera pergi ke tempat Dajjal berada. Itulah misi pertama beliau. Dan nanti dikejar sampai ke Palestina. Dari sini sampai ke Palestina kurang lebih sekitar 100 sampai 200 kilo kayaknya. Ke kota yang hari ini bernama kota Lut. Dan Dajjal, ceritanya Dajjal itu mau menyerbu ke arah Baitul Maqdis. Karena dia tahu kalau dia sampai ke Baitul Maqdis selesai, ditaklukkan semuanya. Dikejar sampai di kota dekat Baitul Maqdis yang namanya Babul Lut. Nabi Isa alaihissalam pun menghampiri Dajjal, dan di situ Dajjal tuh tewas seketika. Seperti melelehnya garam dalam air. Nah, singkat cerita, misi Nabi Isa alaihissalam pun belum selesai sampai di situ. Tahu nggak? Ternyata dimatikannya Dajjal dan diperanginya seluruh orang Yahudi itu belum selesai. Ternyata setelah itu akan muncul satu kaum yang luar biasa, namanya Ya'juj wa Ma'juj, yang Nabi Isa alaihissalam saja tidak mampu menyelesaikan itu. Mungkin di lain waktu kita cerita tentang Ya'juj wa Ma'juj, tapi singkat cerita teman-teman sekalian, Nabi Isa akan hidup di dunia ini selama 40 tahun tapi tidak mengimami manusia. Yang mengimami adalah Imam Mahdi dan khalifah-khalifah pengganti Imam Mahdi, kata Nabi Isa alaihissalam, sebagai pemuliaan kepada umatmu, sebagai pemuliaan kepada umat Islam. Langsung dari Munara Al-Baydha, Masjid Umayyah di kota Damaskus.